Sinyal politik yang diberikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu masih hangat diperbincangkan. Isu endorse Jokowi untuk bakal Capres 2024 pun mengerucut ke sejumlah nama. Jokowi menyebut pemimpin berambut putih juga yang bekerja sungguh-sungguh dan kerja keras akan berpengaruh pada fisiknya. Nama Hatta Rajasa, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pun disebut Jokowi sebagai pemimpin berambut putih yang benar-benar memikirkan rakyat. Hal ini pun nampak saat Presiden Jokowi terlihat bersama Prabowo Subianto dalam sebuah acara peresmian asrama di Surabaya, Jawa Timur. Namun, ditanya soal duet Ganjar Prabowo, Jokowi menyebut jika Prabowo memiliki kriteria tersendiri untuk calon pemimpin 2024. Ada yang memasangkan seperti itu, Pak? Tanggapannya, Pak? Tadi saya sudah sampaikan sudah saya cek ya ke Pak Prabowo, apakah beliau memiliki kerutan di wajahnya, ternyata punya. Kerutan wajahnya ada. Kemudian saya cek rambutnya, ternyata juga ada putihnya. Sebagian juga ada putihnya. Artinya seperti yang saya sampaikan. Isu endorse yang digemarkan Jokowi merupakan bagian kegenitan. Politikus Partai Keadilan Sejahtera PKS Mardani Alisera pun mengatakan jika Jokowi ingin genit sebaiknya dituangkan dalam wujud gagasan dan ide, bukan soal pilihan pemimpin 2024. Tetapi dalam banyak kesempatan buat saya genit itulah. Genit. Karena endorse yang tadi. Karena beliau sebetulnya sebagai presiden juga kepala negara. Jadi apapun yang diucapkan akan viral dan saya setuju sama Prof. Mukhtar Pabutinggi, mestinya kalau mau genit dalam ide dan gagasan. Gimana kita bisa desain negara ini menjadi lebih maju, gimana bisa otonomi daerah, gimana bisa pendidikan kita. Nah, itu genit di situ bagus. Tapi kalau di sini buat saya kontraproduktif. Bahkan saya banyak setuju dengan teman-teman PDIP ini merendahkan Pak Jokowi yang tadinya sudah sukses G20 katakan, tiba-tiba kumpul, apalagi ada video tuh, nyun sewu kalau benar atau enggak tentang tempur-tempur, buat saya itu toksik. Sementara menurut lembaga survei indikator politik, 3 nama tokoh politik menduduki posisi teratas, yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Survei elektabilitas bakal calon presiden 2024 pun dilakukan pada 30 Oktober hingga 5 November 2022. Ganjar mendapat 33,9%, sementara Anies Baswedan 32,2% dan Prabowo Subianto 23,9%. 3 nama teratas kita kerucutkan, nama-nama lain kita take out. Itu Ganjar Pranowo 33,9, Anies Baswedan 32,2, Pak Prabowo 23,9, 10% tidak tahu tidak jawab. Ini trennya. Jadi kalau kita lihat tren di sini, memang terlihat Pak Prabowo masih sangat dominan sampai awal 2022, tapi sejak memasuki tahun 2022, tren Pak Prabowo turun. Bahkan di survei terakhir disalib oleh Anies Baswedan. Hingga kini nama-nama yang masuk dalam kontestasi 2024 baru Anies Baswedan lah yang dideklarasikan sebagai bakal calon presiden untuk 2024 oleh Partai Nasdem. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejumlah sinyal sudah diberikan oleh Presiden Jokowi untuk siapa pemimpin yang akan di-endorse-nya begitu untuk 2024. Pro kontra mencuat atas pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu berkaitan dengan endorse, arah-arah, kode-kode berkaitan dengan bakal calon presiden. Namun bagaimana dengan sejumlah nama yang sudah disebut Jokowi ini? Apakah layak sebagai pemimpin, dan bagaimana dengan koalisi Indonesia Bersatu yang sempat kita tahu mendorong nama Erlangga Hartarto untuk ikut atau bisa bertarung dalam Pilpres 2024. Kita akan bahas dalam dialog Sapa Indonesia Pagi bersama sejumlah narasumber yang sudah terhubung untuk Sapa Indonesia Pagi secara daring. Ada Ketua DPP dari Partai Golkar, Bobi Rizaldi, dan juga juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Muhammad Khalid. Mas Khalid, Mas Bobi, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pagi Mas Bayu, Mas Khalid. Ya. Assalamualaikum Mas Bayu, Mas Bobi. Waalaikumsalam. Dan saya sih senang tadi waktu kita coba suara, saya bilang Mas Bobi kangen juga kita ini ngobrol-ngobrol pagi-pagi.
karena ada beberapa isu yang tampaknya kami harus kedepankan lebih dulu, tapi tampaknya menjelang 2023 kita akan politik nasional. Udah dekat soalnya Februari 2024. Oke, rasanya saya ingin sedikit meninggalkan PDI Perjuangan dalam artian kita tinggal menunggu Ibu Mega lah begitu ya. Tapi saya ingin tahu PKS, mewakili pemirsa Sapa Indonesia Pagi juga saya ingin tahu Golkar dengan KIB-nya begitu. Bang Bobi, langsung saja ke beberapa isu yang kemudian mencuat belakangan begitu. Ada partai warna biru akan gabung juga ke KIB, itu seberapa benar, Mas Bobi? Jadi Mas Bayu yang seperti disampaikan, ya memang semuanya ini kan masih banyak variabel dan juga masih banyak komunikasi-komunikasi. Jadi utamanya memang dari KIB itu akan mengharapkan banyak-banyak partai untuk bergabung. Walaupun saat ini KIB sudah secara administrasi, kalau misalkan sudah dibuka pendaftarannya, itu sudah memiliki tiket yang pasti untuk memajukan calon presiden. Tetapi tentu komunikasi-komunikasi masih dibuka. Ya kalau soal kisi-kisi ya sampai hari H, ya itulah yang namanya dinamika politik yang sudah disampaikan dalam deklarasi KIB, bahwa KIB itu akan menyampaikan pada publik beserta ada chapter-chapternya, ada tahapan-tahapannya. Tahapan deklarasi, tahapan penyamaan misi dan visi, karena kami meyakini di KIB dalam membentuk koalisi itu bukan hanya untuk kepentingan pemenuhan tiket saja, tetapi harus dijelaskan bahwa ada konsep pembangunan yang sama. Dan konsep pembangunan yang sama inilah yang perlu disuarakan kepada masyarakat, sehingga itu nanti pemilihannya itu bukan berdasarkan wah saya suka mukanya, saya suka ininya, atau berdasarkan hal-hal yang sifatnya emosional tapi rasional. Oke. Kan kalau biru yang satu kita udah tahu lah PAN, yang satu hijau P3, biru yang satu lagi ini Demokrat. Nah gitu, itu udah sempat ketemu atau belum? Kita kebetulan nggak kelihatan sama media atau nggak ngundang media. udah pernah ketemu belum Mas Bobi? Yang disampaikan ya kan waktu itu kan para ketua umumnya kan sudah ketemu, malah sudah berbalas datang ke masing-masing markas partainya. Nah itu akan lebih konkret lagi atau gimana? Kalau Mas Bobi bisa sampaikan, kalaupun nggak bisa sepenuhnya. Ya pastilah, namanya komunikasi itu sampai saat ini bukan hanya kepada satu partai yang warnanya tertentu pula, waktu kemana-mana juga. Ya. Tapi kalau yang dibilang potensi ya berarti mungkin ada poin yang lebih yang oleh para pimpinan kita dianggap berpotensi. Oke. Soalnya menarik Mas Bobi begini, kalau di KIB nanti nambah satu birunya lagi gitu, ini akan pengaruh. Sekarang kan saya sebagai orang awam begitu melihat di permukaannya aja. Makanya kalau ngundang Mas Bobi sama Mas Solid nih, saya pengen tahu belakang-belakangnya yang kira-kira kita memang belum tahu gitu. Nah, Mas Solid, orang seperti saya kan saya kan melihatnya gini, ketika Nasdem menyokong Anies Baswedan sudah deklarasi, kita tahulah, semua orang tahu bahwa salah satu kekuatan Anies Baswedan di beberapa kali ikut dalam pilkada dan lain-lain, itu ada PKS. Itu udah kayak nempel gitu. Jadi ketika kita bilang, ketika Nasdem mendeklarasikan, kita lihat Nasdem sudah nempel nih sama PKS begitu. Walaupun pada kenyataannya dalam belakangan kan kita melihat, menurut saya ini nanti kalau Nasdem sudah Anies Baswedan, PKS cawapresnya dong gitu kira-kira. Nah di titik ini saya pengen tahu kalau boleh. Tapi dengan adanya satu lagi Nasdem, PKS, satu lagi tuh kami pikir sebagai awam melihat pergerakan politik dari partai politik ini ada Demokrat. Nah kalau Demokratnya nanti ke KIB gitulah, Mas Bobi tadi masih semuanya masih penjajakan, jadi belum tentu juga. Cuma kalau sampai Demokratnya tidak jadi gabung di Nasdem PKS begitu sebagai sebuah dugaan saya, kan nggak bisa menyokong nih, kurang electoral threshold-nya begitu. Hal-hal ini diperhitungkan oleh PKS atau sampai saat ini seberapa jauh PKS meyakini bahwa masih bisa bergabung dengan
koalisi yang akan dibangun bersama Nasdem, kalau saya betul menyatakannya. Mas Solid, ini seberapa solid nanti dengan Nasdem? Karena di situ ada nama Anies Baswedan ya. Mungkin saya salah, Mas Solid. Mas Bayu, pemirsa Kompas TV, pertama di kami itu sudah ada masing-masing perwakilan. Jadi kita membentuk namanya tim kecil dan itu adalah otoritatif menjadi representasi dari partai untuk melakukan komunikasi. PKS punya representasi, Nasdem punya, kemudian Demokrat. Dan bahkan di akhir-akhir ini kami juga melibatkan pihak dari Pak Anies. Jadi memang pembicaraannya sudah semakin intensif dan semakin ini membahas banyak hal, mulai dari platform perjuangan, kemudian desain pemerintahan ke depan, pemenangan, dan bahkan kita juga melakukan simulasi pasangan capres dan cawapres. Diskusi-diskusinya sudah cukup baik, progresnya juga sangat bagus. Kami confidence bahwasanya nanti akan terjadi titik temu di antara tiga pihak tersebut. Oh gitu. Jadi ini adalah it's a matter of time ya, sehingga banyak poin-poin yang sudah banyak kita sepakati. Tentu kami tidak menutup komunikasi dengan partai-partai politik di luar dari tiga partai ini. Kami juga berharap bagaimana teman-teman di KIB, kami juga ada tambahan amunisi nih. Teman-teman dari partai lain bisa juga bergabung dengan rencana koalisi perubahan ini. Demikian Mas Bayu. Ya, oke Mas Solid. Apakah dengan begini berarti dugaan banyak orang di luar, termasuk saya gitu, bahwa cawapresnya Anies Baswedan nanti adalah PKS, dari PKS. Ini makin mengerucut juga, Mas Solid. Sudah simulasikan, jadi dalam koalisi ini kita menganut prinsip equal partnership. Jadi prinsip kesetaraan, masing-masing partai berhak mengajukan kandidatnya. PKS punya hak untuk mengajukan, Demokrat juga demikian, dan Nasdem juga demikian. Tentu akan dipertimbangkan juga oleh capres yang akan memilihnya nanti. Karena kami tidak ingin memaksakan, karena kami memiliki prinsip duit tunggal, nanti capres dan cawapres harus memiliki kesamaan pikiran, kesamaan pandangan dalam memimpin bangsa ke depan. Ya, jadi kalau proses simulasi, Mas Bayu, dari kita dalam proses tahapan simulasi merundingkan mana yang terbaik buat bangsa, mana kandidat yang terbaik buat bangsa. Ya, oke. Jadi kalau dalam simulasi tersebut untuk capres-cawapres, kalau capresnya udah pasti Anies Baswedan, dikocok-kocok dengan cawapres dari PKS, ternyata kalah populer, kalah survei sedemikian rupa secara internal dari koalisi, nggak apa-apa. PKS akan tetap bersama Nasdem, itu bisa kita pastikan. Salah satu indikatornya itu bukan hanya capacity to win atau kapasitas untuk menang, tapi juga ada namanya capacity to govern atau kapasitas untuk mengelola pemerintahan, dan kapasitas untuk to unite atau mempersatukan koalisi dan bangsa ini. Jadi itu nanti ada bobotnya masing-masing tentunya, dan tentu kita akan mengambil titik temunya, Mas Bayu. Jadi dalam komunikasi dan lobby, dalam membangun titik temu, kita tidak bisa memakai harga mati. Ya, yang jelas adalah harga hidup gitu ya. Hidup untuk apa? Untuk kebangsaan ini, untuk bangsa ini gitu ya, mencari titik yang terbaik di situ. Nah, dalam hal inilah kemudian baik PKS, Demokrat dan Nasdem sama-sama dewasa dan terbuka di sini, tidak sama-sama ngotot, tapi mengedepankan politik kebangsaan dan kenegaraan di atas kepentingan politik partai. Ya, oke. Kita dapat poinnya dari PKS, Mas Solid. Saya ke Kang Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar. Kang, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Bayu. Siap. Bang Bobi, Bang Khalid, pagi. Ujang. Siap. Ayo, Ujang. Nah, ini udah kita kumpul-kumpul semua ini menjelang 2024. Memang suasananya nanti pasti akan banyak ngobrolin politik nasional. Kang, tadi mungkin mendengarkan bagaimana KIB tampaknya biru-biru akan masuk lagi. Kita menduga itu Demokrat. Sementara kalau PKS, kata Mas Solid, masih tetap akan solid tampaknya dengan Nasdem begitu. Anda melihatnya seperti apa nih di luar PD Perjuangan ya? Kan kita kepinginnya
ada lebih, kalau bisa ada lebih dari 2 pasangan nanti di Pilpres 2024. Tapi Kang Ujang melihat PKS dengan Golkar bersama KIB-nya sendiri sejauh mana melihat situasi seperti saat ini, Kang Ujang? Ya, saya berharap gini, konstruksi politiknya 3 pasangan. Kalau 3 pasangan ya suka tidak suka, senang tidak senang, mau tidak mau, Nasdem, PKS, Demokrat harus bersatu. Karena kalau satu saja mereka tidak ikut atau menyempal ya, ikut gabung dengan KIB ya selesai sudah. Tidak akan ada poros koalisi perubahan itu. Nggak ada, agak berat, sulit. Nah, ini sebenarnya yang diinginkan oleh kelompok atau lawan politik dari pihak Anies dan kelompok perubahan tersebut. Kenapa? Kelompok mereka menginginkan 2 pasangan. Clear kalau 2 pasangan itu artinya Anies tidak dapat tiket. Nah, sekarang kelompok yang lawan politik dari Nasdem dan kelompok perubahan tersebut, termasuk kelompok yang musuhnya Anies, saya katakan itu saja ya, saya katakan kelompoknya. Maka mereka sedang menunggu apakah Anies dapat tiket atau tidak. Tadi Bang Khalid sangat optimis. Nah, kita lihat ke depan apakah memang itu terjadi atau tidak. Karena kalau satu tadi ya menyingkir, satu bergabung dengan KIB ya selesai. Koalisi perubahan itu tidak akan terjadi. Nah, itu yang diinginkan oleh kelompok mereka. Artinya apa? Saya kemarin ketemu dengan salah satu elit ya, petinggi partai juga, dan saya katakan orang dekat Pak Jokowi. Saya tidak sebutkan siapa. Ya, partainya boleh nggak disebutkan, Kang Ujang? partainya Bang Bobi. Oh, oke. Dan ini confirm A1 lah saya katakan. Jadi intinya kelompok mereka menginginkan dua pasangan calon presiden. Artinya kalau Anies tersingkir, Anies tidak dapat tiket ya sudah 2 itu. Nah, kalau Anies maju dapat tiket dari koalisi perubahan tersebut, Nasdem, PKS dan Demokrat, maka ya akan 3 itu, akan ada bisa 3. Tetapi gini, memaksakan juga Pak Prabowo, tergantung Pak Prabowo. Pak Prabowo ini menunggu izin dan restu dari Pak Jokowi. Nah, seandainya tidak dapat izin dan restu dari Pak Jokowi, maka Pak Prabowo itu bisa jadi cawapres. Ini skenario benar juga ini, saya nggak ngomong asal-asal ini. Iya. Saya katakan apakah mau Pak Prabowo jadi cawapres? Mau-mau saja katanya. Orang jadi Menhan aja mau kan, masa jadi cawapres nggak mau, kira-kira seperti itu. Jadi bisa saja. Menarik. Ya, bisa saja skenarionya kalau Anies dapat tiket, lalu di seberang sana ada Ganjar berpasangan dengan Pak Prabowo. Dan itu mungkin. Dan itu 2 pasangan. Dan itu terkonfirmasi juga. Yang kedua, ya jawabannya Bang Rizal yang biru-biru itu apakah Demokrat bergabung dengan Golkar atau KIB, saya sih agak berat kalau Demokrat ke sana. Karena nanti juga akan jadi follower saja, akan jadi pengikut saja. Nah, yang kedua saya dengar sebenarnya bukan Demokrat. Saya dengar itu adalah Perindo yang agak biru-biru dikit. Yang merah-merah ya, yang merah-merah dikit itu kan PSI. Iya. Bola Arihla itu kan ada kuning, ada biru-biru dikit, ada merah tuh. Yang oleh Pak Erlangga itu saya melihatnya adalah Perindo dengan PSI. Jadi Demokrat kemungkinan tarik ulurnya akan kencang. Tadi ini soal pertaruhan dari koalisi perubahan. Kalau Demokratnya menyeberang ke KIB ya selesai. Koalisi perubahan itu tidak akan tercapai dan Anies tidak akan mencapreskan diri begitu, tidak akan dapat tiket. Oke, ya. Nah, terbayang informasi-informasi seperti ini jadi menambah wawasan kita pergerakan-pergerakannya. Bang Bobi sama Mas Khalid senyum-senyum terus dengerin Kang Ujang. Menarik. Pergerakan-pergerakan kemungkinan dari Kang Ujang dengan informasi-informasi seperti ini. Toh tetap kita akan menunggu eskalasinya. Saya mau tambah satu lagi nih biar makin seru dan memang sudah janji mau hadir melalui daring. Mas Arya Bima, politisi senior dari PDI Perjuangan. Mas Bim, selamat pagi. Suaranya belum terdengar, Mas Bim. Selamat pagi, Mas Bayu, Mas Khalid, Mas Bobi, Kang Ujang. Ya, jadi Mas Bima, ini kalau melihat eskalasinya PDI Perjuangan sih tetap nanti menunggu situasi saja. Toh Ibu Mega saya yakin udah punya lah di kantongnya, entah di kantong yang mana begitu, tapi udah tahu lah situasinya, situasi-situasi seperti ini. Yang saya mau tahu tuh dari PD Perjuangan, Mas Bim. Maunya sedemikian rupa nanti PD Perjuangan ini akan
berhadapan dengan satu pasangan atau mau dua pasangan. Tampaknya PDI Perjuangan nih harus menentukan strategi seperti ini juga, dan itu wajar dalam menentukan siapa lawan dan bagaimana untuk meraih kemenangan di dalam Pilpres. Dalam artian sedemikian rupa itu toh memang menjadi permainan partai politik untuk kemudian bisa melakukan lobby sedemikian rupa kepada teman-teman partai politik sebetulnya, toh nantinya buat Indonesia juga. Mas Arya Bima. Mas Bayu, sekali lagi, pertama saya minta maaf karena jamnya keliru. Saya ternyata juga dalam proses perjalanan ke bandara. Ya. Jadi tadi terlambat. Yang kedua, mengenai persoalan Pilpres, sekali lagi partai, jawaban yang selalu disampaikan oleh kader partai itu sepenuhnya sudah ada di Ketua Umum PDI Perjuangan atas amanat Kongres yang ada. Dan tentunya Ibu Ketua Umum juga terus mengamati perkembangan situasi konstelasi partai-partai politik, walaupun aksentuasi perintah Ibu Mega terus menerus, jangan sampai kita dikecohkan dengan wacana publik melupakan amanat rakyat yang sangat urgent, mandat pada PDI Perjuangan yang kemarin 2 kali pemilu menang untuk terus berkonsentrasi menyelesaikan tugasnya sampai 5 tahun ke depan. Ya. Jadi itu kadang perlu saya sampaikan karena timing dan orang yang akan disebut oleh Ibu Megawati Soekarno Putri mengapa belum disampaikan. Salah satu faktor pertimbangannya memang dari rakyat oleh rakyat itu 9 April 2019. Tapi untuk rakyatnya ini kan 5 tahun dan beban berat PDI Perjuangan 2 kali pemilu mendapatkan kemenangan di legislatif dan di eksekutif. Inilah dengan situasi yang sekarang, maka timing yang tepat tentu Ketua Umum akan menyampaikan itu kepada masyarakat dan sangat mengapresiasi pertemuan-pertemuan partai politik untuk saling bertemu. Disitulah permufakatan terjadi untuk saling menyelesaikan persoalan bangsa ini, seperti Kang Khalid sampaikan tadi, bahwa menurut saya satu partai dengan partai yang lain bicara tidak hanya kekuasaan oriented dalam pengertian perhitungan elektoral maupun threshold untuk menyampaikan, tapi itu adalah satu cara bahwa demokrasi permufakatan terjadi antar partai politik untuk mengusung kandidatnya. Mengenai PDI Perjuangan 2 atau 3 kan batasan kita 20%, dalam artian kenapa threshold 20%? Karena kita ingin waktu itu, kenapa tidak 0%, bahwa kandidat yang diusung sejak awal sudah menjadi kandidat dari representatif partai politik atau dukungan elektoral sebagai kandidat calon Presiden Republik Indonesia gitu, Mas. Ya. Batasannya bukan 1 atau 2, threshold 20% itu adalah batasan seorang kandidat calon presiden yang diusung sejak awal, yang bersangkutan adalah calon yang punya legitimasi dukungan masyarakat elektoral, baik terlihat dari jumlah kursi di DPR maupun dukungan biddingnya atau suaranya. Maka pertemuan antara Demokrat, PKS, dan Nasdem adalah sesuatu yang perlu direalisasi lebih lanjut. Jangan kemudian proses permufakatan belum selesai, sudah melihat seolah-olah tadi seperti Kang Ujang katakan, keinginan. Kalau ada keinginan dari PDI atau keinginan dari partai KIB, 2 pasangan, 3 pasangan, itu adalah bagaimana masih dalam konteks bicara persoalan bangsa. Ya. Jegal menjegal Anies, bagaimana bisa menjegal Demokrat dari PDI Perjuangan atau PKS atau Nasdem. Ya. Saya kira persoalan adalah antar partai di dalam koalisi pengusung Anies yang harus membangun satu konsensus, dan itu saya kira proses demokrasi Indonesia kan konsensus untuk bagaimana membicarakan sesuatu yang substantif. Jadi itu menurut saya semakin banyak semakin bagus, dan 20% adalah 4 kandidat, dan bagi PDI Perjuangan saya mengacu pada 20%, dengan 20% tidak 0% adalah proses dari
realisasi calon capres yang sudah menunjukkan calon wajah Presiden Republik Indonesia dengan legitimasi kursi dan dukungan suara yang ada. Kenapa kita tidak ingin 0%? Karena kalau 0% itu sangat-sangat tidak mencerminkan calon yang mempunyai legitimasi sejak awal mereka menjadi calon presiden. Saya kira itu. Ya, baik Mas Bima. Ya, baik Mas Bima. Kang Ujang, berkaitan dengan sikap PDI Perjuangan sampai saat ini yang disampaikan Mas Arya Bima, menurut Anda ini sikap yang murni dari PDI Perjuangan atau memang harus disampaikan seperti itu tetapi nanti pergerakannya bisa saja berbeda, plus PDI Perjuangan sendirian pun memang bisa. Simbol-simbol itu kan juga mengganggu juga bagi PDIP. Tetapi saya melihatnya suka tidak suka, senang tidak senang, memang pilihan rasional itu harus dikedepankan. Rasional itu tadi ada visi misi, ada ide gagasan, ada perdebatan-perdebatan yang tentang kebangsaan, lalu juga ya tidak lepas juga ya suka tidak suka kepada hal-hal yang elektoral, itu penting. Bagaimanapun dalam konteks pemilihan langsung elektoral itu menjadi penting, elektabilitas menjadi penting. Koreksi saya, memang bagi yang masih rendah gitu ya, mohon maaf gitu, di PDIP kandidasinya atau kandidatnya ya harus dinaikkan, itu tugas besar partai. Ketika PDIP ingin hat-trick, kan ingin hat-trick ini Pak Arya Bima ini, hat-trick menang di presidennya, hat-trick menang di legislatifnya. Nah sekarang kan bebannya begini, kalau survei legislatif menang, katakanlah masih tertinggi PDIP. Tapi kalau survei di presiden ini yang menjadi beban bagi PDIP. Oleh karena itu ya tugas Bang Arya Bima dan seluruh penggawa PDIP untuk bisa menaikkan kandidat calon presidennya. Seandainya tadi pilihan emosional itu dikedepankan. Ya tentu kombinasi pilihan emosional dan rasional juga penting. Tidak ada masalah, dan itu dimix, dikombinasi. Dan bagi saya PDIP tentu semua sedang menunggu ini mata ke arah PDIP. Pak Jokowi juga sedang menunggu arah PDIP. Jadi ini menarik karena ini akan merubah peta politik kita ke depan. Apakah memang Mbak Puan dimajukan atau tidak? Ini sangat menarik bagi kita semua. Sedikit dong Mas Arya Bima, karena Anda sedang ke bandara, jadi sebentar lagi ini, jadi mungkin singkat saja. Agak ke-push, agak terdorong atau agak seperti didorong-dorong dari relawannya Pak Jokowi dan Pak Jokowi dengan endorse-nya Pak Jokowi, rambut putih, berkerut dan lain-lain, Mas Bima, atau biasa aja PDI Perjuangan? Yang jelas bahwa hubungan antara Pak Jokowi dan Bu Mega ini bisa seperti ibu dan anak, bisa seorang presiden dan ketua umum, dan bisa sesama kader partai PDI Perjuangan. Hubungan relasi kuasa ini memang dinamis dari Pak Jokowi sejak jadi wali kota, gubernur, dan presiden. Dan saya melihat tidak ada persoalan mengenai capres-mencapres di antara keduanya, bahwa kemudian ada beberapa kali Pak Jokowi menyampaikan, ya namanya anak kadang sedikit-sedikit nakal juga tidak masalah. Tapi soal melawan Ibu Mega, saya kira seluruh kader partai juga tidak pernah melawan Ibu, karena tahu persis bagaimana Ibu Mega ini betul-betul menyiapkan pada seluruh
persoalan capres-mencapres ini, kalau tadi Kang Ujang sampaikan hat-trick, saya kira hat-tricknya tidak bisa hanya bicara soal elektoral, tapi juga hat-trick partai ini kan sebagai pusat artikulasi dan agregat. Yang 2 tahun ini kan kita belum selesai mengartikulasikan dan mengagregatkan kepentingan rakyat, dan hat-trick ke depan juga kita harus tawarkan agregasi dan artikulasi apa yang akan kita formulasikan untuk 2004-2009. Ini hal yang lebih penting, dan saya kira itu persoalan yang antara Pak Jokowi dan Bu Mega sama, ingin sustain bagaimana berkelanjutan ke depan, dan rakyat yang saat ini mengalami berbagai persoalan pasca pandemi dengan berbagai ancaman krisis global. Saya kira untuk hat-trick dalam pengertian tidak sekedar elektoral, tapi untuk bagaimana partai tetap bisa mengagregasi dan agregatkan kepentingan rakyat, itu bukan hal yang mudah. Kemudian antara partai dengan Pak Jokowi juga tidak ada persoalan, dengan relawan tidak ada persoalan. Memang beberapa elit relawan kemarin sedikit saling menyentil dengan kita-kita yang di kader PDI, karena ada sesuatu yang dianggap kurang pas sebagai pendukung Pak Jokowi yang juga banyak pendukung dari PDI Perjuangan menggunakan event yang demikian menggelegar, yang mana Ibu Mega dengan partai politik PDI sekali lagi untuk menyelesaikan agregasi kepentingan rakyat saat ini merupakan suatu hal yang lebih diprioritaskan daripada mengurusi hal-hal yang menyangkut pencalonan capres. Tapi bahwa ada dinamika kawan-kawan yang di relawan karena ingin segera juga bereforia seperti mungkin juga Pak Prabowo atau relawan Pak Prabowo atau relawan Anies Baswedan yang mengumpulkan masanya, tapi itulah relawan yang memang kadang-kadang rela, ya kadang-kadang melawan, gitu kan. itu yang terjadi dinamika di relawan memang tidak bisa disamakan dengan partai. Namun bahwa kita mengkritisi sebagai kawan untuk bagaimana menjaga Pak Jokowi yang masih mempunyai mandat rakyat sampai 2024, ini sedikit kemarin mungkin di wacana publik yang terpersepsikan sedikit konsen. Tapi saya kira itu suatu yang dinamis dan biasa berkali-kali antara teman-teman kita yang relawan, yang satu ideologis dan satu pemikiran politis mengenai keindonesiaan ini cukup dinamis. Kapan ada konflik, kapan membangun konsensus, dan kapan bekerja sama. Baik, Mas Arya Bima, terima kasih. Corrective action. Saya kira itu. Terima kasih, Mas Bayu. Sama-sama. Terima kasih, Mas Arya Bima. Kita menangkap poinnya. Mas Arya Bima, saya pamitkan Anda di sekarang karena masih menuju ke bandara dan sebentar lagi berangkat. Hati-hati di jalan. Terima kasih sudah menyempatkan mampir di Sapa Indonesia Pagi. Kang Ujang, Mas Bobi, sama Mas Solid, satu bagian lagi setelah jeda. Saya masih ingin sedikit ngobrol mengenai PKS dan KIB dan juga Partai Golkar. Kami segera kembali. Copet, padahal cuaca emang gak bagus. Hai lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo. Ayo. Gimana? Ya bener lo ngeblank. Kok bisa? Oke, gue tonton ya sekarang ya. Oke, thank you ya. Kok gambarnya gini sih? Mami! Aduh papi, kenapa sih nadinya tinggi gitu? Kenapa? Ini kamu lihat deh, masa TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya? Enggak loh, ini mau nonton Kompas TV jadi nggak bisa loh. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Ini tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Tapi dia nyalahin aku terus, Kak. Oh, jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena.
Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Halo Yo, gimana? Ah, ya bener lo ngeblank. Kok bisa? Oke, gue tonton ya sekarang ya. Oke, thank you ya. Kok gambarnya gini sih? Mami! Aduh papi, kenapa sih nadinya tinggi gitu? Kenapa? Ini kamu lihat deh, masa TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Enggak loh, ini mau nonton Kompas TV jadi nggak bisa loh. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Ini tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Tapi dia nyalahin aku terus, Kak. Oh, jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran ini. Saudara, kita sambung sedikit berkaitan dengan bursa calon presiden menjelang 2024. Masih ada Bobi Rizaldi, kader Partai Golkar, juga Muhammad Khalid, jubir Partai PKS, kemudian juga ada Ujang Kamarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar. Mas Bobi, ya. Kalau Gimana, Suhayu? ya di KIB nama Erlangga Hartarto tampaknya solid jadi capresnya, tinggal cari cawapresnya lah begitu. Seberapa yakin Erlangga Hartarto ini akan dapat, karena KIB kan selalu mengatakan tuh sejak Oktober, November di beberapa event politik nasional selalu mengatakan kita tunggu restu atau arahan dari Presiden Jokowi. Saya yakin sih Pak Jokowi udah sebut-sebut juga nama Pak Erlangga Hartarto dalam beberapa kesempatan, jadi sebetulnya oke aja begitu. Nah, seberapa yakin bahwa ini akan maju, tinggal mencari cawapresnya? Saya benar nggak kalau saya bilang begitu untuk KIB? Ya betul, karena prinsip dasar dari pembentukan KIB adalah kita menyadari bahwa selama era reformasi ini namanya suatu pemerintahan itu tidak pernah satupun dibentuk oleh satu partai yang menang. Dan menang ini kan tapi bersama-sama. Oleh karenanya yang paling utama adalah bagaimana pemilu itu bukan soal menang atau kalah, tetapi adalah sebuah kestabilan politik dan juga ada hal yang berkesinambungan itu bisa dijaga. Nah, prinsip dasar inilah yang membentuk kita bersama-sama KIB dalam bukan saja penyatuan misi dan visi, termasuk juga dengan politik praktisnya, yaitu memilih calon presiden yang potensial, di mana dalam 3 partai ini kan sudah jelas kalau Partai Golkar mencapreskan Pak Erlangga dan yang lain juga memasukkan Pak Erlangga sebagai calon presidennya juga. Nah, dinamika inilah yang akan kita terus ingin sampaikan kepada masyarakat, sehingga itu tadi sejalan juga dengan yang katanya Pak Jokowi endorse-endorsan itu. Kan kalau dilihat dari endorsan Pak Jokowi itu ada 2 hal kalau di dalam kajian semiotik ini kan adalah teknik komunikasi, subliminal message yang positif lah, bahwa dari linguistiknya carilah pemimpin yang berpengalaman, carilah pemimpin yang rasional janji-janjinya, lantas ada pemimpin yang mikirkan rakyat. Itu kan linguistiknya. Kalau non-linguistiknya itu kan physical attributable itu luas sekali. Ada yang rambut putih, ada yang berkerut dahinya. Itu kan tidak bisa dikomparasi. Lain kalau misalkan marking fisikalnya itu jelas bahwa kalau presidennya itu tingginya sama-sama saya, pakai kacamata atau apa, itu kan jelas markingnya. Nah ini kan adalah Presiden ingin memastikan bahwa masyarakat itu pilihannya adalah pilihan yang rasional. Kenapa sih KIB, Mas Bobi, kenapa KIB merasa penting untuk menunggu arahan dari Pak Jokowi? Kan Pak Jokowi bukan kader Partai Golkar, PAN atau P3 gitu, tapi mengapa arahan ini jadi penting menurut KIB?
Jadi begini, di seluruh sistem tingkatan administrasi, namanya kepala daerah, kepala baik itu gubernur atau bupati wali kota, itu adalah pembina politik yang menaungi semua partai. Pun presiden adalah yang menaungi melakukan pembinaan partai politik. Nah inilah yang ya arahan-arahan itu tentu yang bersifat wisdom, tetapi bukan suatu hal yang administratif. Nah ini yang di hal tersebut juga tidak ada suatu hal yang signifikan untuk yang dikatakan bisa melanggar konstitusi pasal 6 atau keputusan MK bahwa ada intervensi, bukan itu. Tetapi presiden atau kepala daerah dan kepala pemerintah itu pada dasarnya memang adalah pembina politik. Jadi menunggu arahan dalam hal-hal yang sifatnya wisdom itu pasti. Oke, terbayang sekarang. Saya pindah ke PKS, Mas Solid. Sekarang gini nih. Kalau di koalisi yang akan dibangun Nasdem, PKS, dan Demokrat misalnya nih, belum solid betul tetapi mungkin arahnya sudah ke sana, itu satu, ini pasti bertempurnya mengenai cawapresnya siapa. PKS pengen jadi cawapres, Demokrat kalau masuk juga pengen masuk AHY sebagai cawapres. Nanti Kang Ujang bisa komentari, Mas Solid juga bisa. Ini pasti pertempurannya di situ, ya kan? Yang kedua, gimana kalau KIB nawarin PKS? Ada Erlangga Hartarto, ini menarik nih buat kampanye. Aher, Ahmad Heriawan gitu. Kalau itu ditawarinya dari KIB, bergerak nggak ke sana? Misalnya begitu, Mas Solid. Begini Mas Bayu, PKS melandaskan kebijakan atau keputusan politiknya itu berdasarkan hasil musyawarah Majelis Syuro. Jadi dari hasil musyawarah Majelis Syuro itu untuk capres itu ada 3 kriteria yang ditetapkan oleh Majelis Syuro. Pertama adalah nasionalis religius, kemudian yang kedua adalah memiliki kapasitas menang yang sangat tinggi atau capacity to win-nya bagus, dan yang ketiga adalah menjadi simbol perubahan pemimpin Indonesia mendatang. Jadi 3 kriteria inilah yang kemudian akan menjadi koridor kami gitu, untuk menentukan pilihannya. Kemudian salah satu poin keputusan Majelis Syuro juga adalah memperjuangkan salah satu kader terbaiknya untuk menjadi cawapres. Nah, memperjuangkan ini dalam arti adalah kita mengkomunikasikan kepada mitra atau calon mitra koalisi. Tentu dengan semangat tadi kita ingin membangun semangat kebangsaan dan kenegaraan lebih tinggi di atas kepentingan partai. Jadi kami akan menyampaikan itu sebagai tawaran ideal kami kepada calon mitra koalisi, kepada Nasdem, kepada Demokrat. Ini kita punya beberapa kandidat dan sekarang sudah mengerucut kepada Ahmad Heriawan ya, mantan gubernur Jawa Barat. Dan kita akan simulasikan kepada calon mitra koalisi itu untuk dicari yang terbaik. Tentu kita juga menghormati bagaimana Demokrat mengajukan Mas Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon satu kandidat yang akan diusulkan. Jadi kita mengalir saja secara alamiah, kita akan mencapai titik konsensus dan makin ke sini kalau dari laporan tim kecil konsensus antar 3 partai itu semakin terbuka ya, semakin terbuka dan semakin menunjukkan ada titik temu gitu ya. Jadi kita lihat karena begini Mas Bayu dan teman-teman sekalian, kita tidak hanya berbicara tentang pasangan capres dan cawapres, ada 3 hal lain yang kita juga bicarakan. Yang pertama adalah platform perjuangan, yang kedua adalah desain pemerintahan ke depan, dan bagaimana yang ketiga adalah bagaimana terkait pemenangan. Jadi yang terakhir adalah masalah timing deklarasi. Jadi kalau umpamanya 4 hal tersebut teratas itu sudah selesai, masalah timing deklarasi itu adalah masalah teknis saja. Begitu. Sehingga kalau pembahasan fondasi koalisi itu sudah terbentuk, ya insya Allah timing deklarasi itu akan mudah dilakukan. Demikian. Terbayang. Kang Ujang, sebagai penutup, masa iya sih PKS nih kali ini nggak ngotot untuk adalah satu nama kadernya menjadi ada di bursa pilpres begitu. Kalaupun itu namanya untuk cawapres, nggak cuma jadi partai yang sangat solid. Saya katakan dikenal sangat solid dalam mendukung sesuatu. Makanya semua orang pengen PKS jadi partnernya di dalam politik karena mereka solid kan gitu salah satunya.
Kang Ujang, bagaimana soal PKS ini? Bagaimana soal KIB perkembangannya di tahun 2023 menjelang Februari 2024 ini? Akan makin mengerucut ke arah-arah seperti apa begitu? Kang Ujang. Pertama PKS ya, tentu PKS sudah punya pengalaman panjang terkait dukung-mendukung di Pilpres. Cuma memang selalu saja kalah ya katakanlah dalam konteks bersaing dengan kader-kader partai lain. Tentu ini saya melihat begini, PKS itu kadernya rata, kekuatan-kekuatannya rata, di tokoh-tokoh muda, intelektual itu rata, cuma tidak ada yang kurang menonjol. Nah ke depan ini perlu tokoh-tokoh yang ditonjolkan, itu penting. Seperti di Golkar tuh rata juga kekuatannya, antar lini juga rata, seperti kesebelasan Jerman lah, antar lini rata kalau Golkar. Tapi rata aja nggak cukup, nggak lolos dia 16 besar. Nah, tapi dengan itu tetap menjadi partai yang stabil, yang kuat, yang besar, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bagus juga, yang banyak gitu. Nah, saya menginginkan ya kritik saya ke PKS bukan hanya solid di internal, tetapi bagaimana bisa menghadirkan tadi pemimpin yang bisa dijual ke publik. Nah hari ini kan mohon maaf belum bisa. Pak Ahmad Heriawan pun masih mohon maaf ya di publik kan masih belum dilirik lah. Mohon maaf ya Bang Khalid, ini kan PR juga bagi Bang Khalid begitu. Yang kedua bagi KIB, saya sih melihat begini. Ada dua simbol ketika Pak Jokowi hadir di ulang tahun Golkar di yang ke-58 ya. Pertama Pak Jokowi itu hadir dari awal sampai akhir, sampai request lagu. Itu simbol. Biasanya kalau hadir di partai-partai yang lain itu nggak pernah lama. Itu paling habis sambutan keluar, habis sambutan keluar. Nah di Golkar sangat lama dan itu simbol. Sebagai yang saya baca adalah pertama ingin menandakan bahwa ini partai milik saya gitu loh. Walaupun bukan ketua umumnya, ini partai milik saya. Makanya Bang Bobi tadi selaras dengan ucapannya Bang Bobi, minta restu, minta dukungan, itu nggak masalah walaupun disebut sebagai dewan pembina. Yang kedua, itu ada simbol yang kedua. Itu ada Pak Luhut katanya. Pak Luhut pakai jaket kuning, silakan berdiri. Itu juga simbol juga, jangan lupa. Itu menandakan bahwa di sini ada orang saya gitu. Di sini ada orang saya. Jadi saya sih membaca dengan sangat mohon maaf ya saya dalami gitu. KIB itu pasti suka tidak suka, senang tidak senang akan tadi menunggu restu Pak Jokowi itu. Bukan hanya dalam konteks tadi ya sebagai dewan pembina, tetapi memang ya KIB itu milik Pak Jokowi. Dibentuk, lahir, ada itu karena memang hasil dari restu Pak Jokowi. Dan saya pernah konfirmasi ke petinggi Golkar ini, mohon maaf ya, ini di luar. Saya katakan ini, saya bilang saya dukung terus ya Pak Erlangga untuk bisa maju ya, seperti saya mendukung capres-capres yang lain gitu. Terus kita dukung agar capresnya banyak gitu, agar banyak pilihan. Dan petinggi Golkar itu mengatakan, Ujang katanya, KIB itu sudah ada yang punya. Gitu. Siapa yang punya? Pak Presiden lah katanya. Dan ini selaras juga dengan konsepsi di Partai Golkar. Partai Golkar itu dari sejak pasca reformasi, kalau kita bisa baca, mohon maaf ini kritik bagi Pak Bobi ya, dan kita semua gitu. Saya dulu lama juga mengkonsepsi membuat teks pidato dari petinggi Golkar dulu. Nah saya katakan begini, Golkar itu ketua umumnya itu dari dulu selalu ada dalam wilayah atau genggaman kekuasaan, harus milik orang RI 1. Jadi pasti ketua umum Golkar itu pasti adalah miliknya atau orangnya RI 1. Nggak bisa kalau bukan orangnya RI 1. Dari dulu sampai sekarang. Oleh karena itu ya arahan-arahan Pak Presiden tadi seperti kata-kata Bang Bobi itu diperlukan. Memang arahnya ke sana. Tapi saya melihat sekali lagi Pak Erlangga punya kapasitas untuk bisa menjadi capres. Dan justru saya mendorong, kenapa? Ini harga diri Golkar, harga diri KIB. Kenapa? Golkar sudah meresmikan bahwa Pak Erlangga ada capres dalam Munas dan ditegaskan lagi dalam Rapimnas. Dan ini harus, kalau menurut saya mati-matian juga dipertahankan agar memang tadi mendapatkan restu dari Pak Jokowi gitu. Jangan sampai restunya orang lain. Jangan sampai yang dituduhkan seperti dituduhkan oleh orang lain bahwa KIB akan menjadi sekocinya Ganjar. Jangan sampai gitu. Jangan sampai juga Pak Erlangga mengatakan, jangan sampai juga bahwa kita menjadi tukang ojek saja mengantarkan orang lain. Nah oleh karena itu saya sih mendukung ya kalau Pak Erlangga misalkan menjadi capres, cawapres cari yang mana, apakah di internal KIB ataukah memang dari luar KIB. Karena ini soal harga diri Partai Golkar dan KIB. Tetapi saya punya catatan khusus juga. Ada hal yang menggelitik dalam konteks koalisi kita. Kita ini kan selalu dibayang-bayangi oleh kekuatan eksternal. Nah misalkan di P3 itu Pak Suharto Monoarfa itu pernah mengeluh ke satu menteri ya.
Ya saya tidak katakan. Orang ini kita katanya lagi di luar negeri diganti. Itu kan karena memang berbeda dengan, mohon maaf tanda petik, dengan keinginan Pak Presiden. Karena ya ada ingin mendukung capres yang lain lah, kira-kira ke situ lah. Nah di Golkar juga seperti itu. Kalau Golkar ini bisa mendukung capres yang lain, berat. Risikonya kira-kira akan di P3-kan. Ini yang khawatir dari kita semua. Oleh karena itu Golkar harus kuat. Pak Erlangga juga harus jalan. Tantangan bagi Pak Bobi ya untuk bisa menaikkan elektabilitas Pak Erlangga itu sebagai sebuah keniscayaan. Jadi harus wajib, karena itu harga diri partai bagi saya. Baik, Kang Ujang, terima kasih wawasannya. Mas Bobi, Mas Khalid, semua masih kami tunggu dari KIB dan juga PKS. Konstelasinya saya meyakini masih akan sangat dinamis sepanjang 2023. Kita pasti ketemu lagi untuk ngobrol lagi. Terima kasih untuk obrolannya pagi ini. Salam sehat. Mas Bayu, Mas Khalid. Nah, sampai ketemu lagi semua narasumber yang sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi kali ini. Saudara, saya sambung dengan informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar seminar dan pameran Gerakan Menuju Kota Cerdas atau Smart City 2022. Acara ini bertujuan untuk menyatukan komitmen para pemimpin daerah dalam mendorong implementasi kota cerdas di Indonesia. Guna mendorong kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan kota atau kabupaten yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan, Kementerian Kominfo menggelar seminar dan pameran gerakan menuju kota cerdas atau Smart City 2022 di kawasan Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri Bupati, Wali Kota, dan Kementerian, juga lembaga terkait, serta perwakilan negara-negara sahabat. Kementerian Kominfo juga memberikan penghargaan kepada 50 kota dan kabupaten yang telah menyelesaikan penyusunan Master Plan Kota Cerdas atau Smart City tahun 2022. Fokus pada hari ini kita memberikan award kepada 190 lebih pemerintah daerah yang selama ini sudah didampingi oleh Kementerian Kominfo untuk menyusun rencana strategis di daerah dalam rangka program Smart City. Jadi pemerintah daerah mereka punya inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan dengan inovasi-inovasi menggunakan teknologi-teknologi maju, bekerjasama dengan berbagai pihak dan sebagainya. Tercetus bentuk kolaborasi menggunakan berbagai aplikasi dan infrastruktur digital, sehingga setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berinovasi. Nah, ini kan baru pertama kali lagi setelah pandemi kita melaksanakan secara offline. Baik itu proses pelaksanaan di pelatihannya maupun di akhir tahun pelaksanaan untuk penganugerahan ataupun mereview lah, dan juga ada exhibition juga di sini. Nah, ini harapan ini semakin tahun semakin meningkat. Kalau bisa nanti kita punya big event tentang Smart City seluruh Indonesia, dan setiap kota kabupaten dapat melaporkan kemajuan-kemajuannya yang dapat ditiru oleh kota-kota ataupun kabupaten yang lainnya. Diharapkan setelah Smart City bisa ada Smart Kabupaten hingga Smart Nasional. Bongga Wangga, Kompas TV, Jakarta.